Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rupi Trianti. Di sini saya akan menyampaikan terkait hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan pertama, khususnya di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu review pengalaman belajar. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait pengalaman apa yang berguna dan menarik. Salah satu pengalaman yang sangat berguna dan menarik dalam PPL pertama adalah praktik pembelajaran mandiri. Pengalaman ini memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung di kelas, menghadapi berbagai karakteristik peserta didik, serta mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Tantangan dalam mengelola kelas yang aktif dan dinamis juga membuat pengalaman semakin menarik karena melatih keterampilan adaptasi dan pemecahan masalah secara langsung. Kemudian, pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Bagi saya, observasi rancangan dan perangkat belajar merupakan pengalaman yang berguna karena membantu memahami bagaimana guru menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif. Namun, bagian ini bisa dikatakan kurang menarik karena lebih bersifat administratif dan membutuhkan banyak analisis terhadap dokumen dibandingkan dengan interaksi langsung dengan peserta didik. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Bagi saya, observasi lingkungan belajar bisa menjadi pengalaman yang menarik karena memberikan wawasan tentang kondisi fisik dan sosial sekolah, termasuk interaksi antar siswa dan guru. Namun, dalam praktiknya, pengalaman ini kurang memberikan dampak langsung terhadap keterampilan mengajar karena lebih bersifat deskriptif tanpa banyak keterlibatan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Bagi saya, tidak ada yang tidak menarik dan kurang menarik. Tetapi bagi saya, orientasi awal PPL terasa kurang menarik jika hanya berupa pengenalan formal tanpa adanya aktivitas yang melibatkan calon guru secara langsung. Jika orientasi hanya bersifat pengenalan struktur sekolah dan peraturan tanpa diskusi mendalam mengenai praktik mengajar yang akan dilakukan, maka manfaatnya dalam persiapan mengajar menjadi terbatas. Kemudian masuk pada bagian kedua terkait refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi selama mengikuti praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Saya telah mengalami berbagai tahapan pembelajaran yang tentunya memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang dunia pendidikan. Kegiatan diawali dengan orientasi yang saya dikenalkan dengan sistem sekolah, serta manajemen ketata laksanaan belajar di sekolah tersebut. Selanjutnya, saya melakukan observasi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Observasi ini tentunya membantu saya memahami kondisi ruang kelas, ketersediaan alat dan sumber daya pembelajaran, motivasi belajar, gaya belajar, sampai dengan motorik peserta didik. Lalu setelah memahami lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik, saya mulai masuk ke tahap praktik pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini saya mengajar dengan bimbingan guru pendamping. Saya mendapatkan kesempatan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan metode yang dibutuhkan oleh siswa. Dan pada akhir program, saya melakukan refleksi akhir untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan selama PPL. Saya merefleksikan pemahaman saya tentang teori pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam kelas, serta meningkatkan keterampilan mengajar untuk di masa yang akan datang.
Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pengalaman ini terjadi, tentunya PPL dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada calon guru sebelum benar-benar terjun ke dunia pendidikan. Orientasi dan observasi dilakukan agar calon guru memahami konteks sekolah secara keseluruhan, termasuk sistem pendidikan dikelola dan kondisi peserta didik di sekolah. Dengan memahami aspek manajerial, calon guru dapat lebih siap dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan kebijakan sekolah. Nah, pada akhirnya refleksi akhir menjadi momen yang sangat penting karena di sini saya bisa melihat perkembangan saya selama PPL. Saya menyadari bahwa ada banyak hal yang bisa diperbaiki, mulai dari cara menyampaikan materi, mengelola kelas, hingga saya bisa lebih memahami kebutuhan siswa. Dengan adanya refleksi, saya merasa lebih siap untuk menjadi seorang pendidik yang profesional di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, pengalaman PPL di SMP Negeri 2 Banjarmasin memberikan gambaran nyata tentang dunia pendidikan. Dari sini saya belajar menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang memahami siswa, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta terus mengembangkan diri agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik. Dan di PPL kedua, mohon maaf, PPL pertama ini saya juga banyak terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama, mulai dari pembiasaan peserta didik, yang kedua, kegiatan P5, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, terkait analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Di sini saya melibatkan, menautkan sebuah tautan yang berisi hasil dari orientasi, observasi, sampai dengan hasil refleksi akhir dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan pertama. Mengapa saya memilih artefak ini? Saya memilih artefak ini karena mendukung hasil observasi dan refleksi akhir selama PPL. Artefak ini mempresentasikan pemahaman saya tentang manajemen sekolah, lingkungan sekolah, dan karakteristik peserta didik yang berperan penting dalam menyusun strategi pembelajaran. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, saya dapat menyesuaikan metode mengajar agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Artefak ini menjadi bukti nyata perkembangan saya dalam mengajar dan mengelola kelas selama PPL di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya tentunya adalah laporan hasil refleksi yang mencakup pengalaman belajar dalam kegiatan orientasi, asistensi mengajar, dan praktik pembelajaran terbimbing. Pada kegiatan orientasi, artefak ini mendukung hasil refleksi saya dalam memahami lebih dalam kondisi sekolah tempat PPL melalui wawancara dan observasi. Informasi ini membantu saya menjalani PPL dengan lebih terarah. Saat kegiatan asistensi mengajar, artefak ini mencerminkan ketika saya merancang dan mengimplementasikan model pembelajaran di kelas. Proses ini memperlihatkan teori yang telah dipelajari dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran terbimbing, artefak ini mendukung refleksi saya tentang tantangan yang dihadapi dalam mengajar, seperti keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi dan perlunya perbaikan dalam metode pembelajaran. Secara keseluruhan, artefak ini sangat mempresentasikan pengalaman PPL dan membantu saya memahami pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam mengajar menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Lalu, apabila
saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan. Tentu, jika saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, saya akan melakukan beberapa perubahan agar pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Tentunya, saya akan lebih menguatkan terkait penerapan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning, karena pada PPL pertama ini, saya belum banyak menerapkan pembelajaran ini. Dan harapannya di pembelajaran PPL kedua, saya dapat menerapkannya secara maksimal. Tentu agar siswa dapat belajar melalui pemecahan masalah dan proyek yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Selain itu, saya akan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar dan kemampuan siswa, seperti menyediakan materi dengan bentuk visual, audio, dan praktik langsung. Dan juga memanfaatkan teknologi secara optimal. Karena pada PPL 1 saya hanya berkutat pada kuisis, pada Kahoot, pada Google Form, dan harapannya di PPL kedua saya dapat menciptakan inovasi yang baru tanpa menyampingkan kebutuhan peserta didik. Nah, inovasi yang dapat saya terapkan pada PPL 2 tentunya adalah pembuatan media pembelajaran kreatif yang tentunya ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran lahan basah. Harapannya saya dapat mengombinasikan semua metode-metode dan pendekatan tersebut. Hal itu bisa melalui infografis, video pendek, ataupun penerapan gamifikasi agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, saya akan mengembangkan asesmen yang lebih fleksibel dengan memberikan berbagai pilihan tugas yang sesuai dengan minat siswa. Karena pada PPL 1, saya meyakini saya terkadang masih menyamaratakan jenis asesmen kepada setiap siswa. Dengan perubahan dan inovasi ini, saya berharap pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait hasil refleksi pengalaman belajar praktik pengalaman lapangan pertama terkhusus di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Umpan balik dari Bapak sangat saya harapkan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi di dalam kelas. Saya Nur Fitrianti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.